Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di ngobrol santai @bara cafe. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor satu. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat. Kali ini masih ada Pak Omo dari SRC Ananda. Tidak asing lagi. Yang tidak asing lagi. Ini sudah 10 hari terakhir ke menjelang Lebaran ya? Ya. Iya ya. Nah, 20 hari puasa. Udah 20 hari puasa, 10 hari lagi Lebaran. Persiapan apa aja dan kita mau bahas apa aja? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube SRC Bara Cafe. Ini Pak Haji, kita mau bahas apa? Kemarin kita dari mana? Nggak dari mana-mana sih, cuman lewat telepon. Kita mau ngundang Pak Haji Arsad ya. Ya, insya Allah. Pak Haji Arsad ini di belahan dunia, maksudnya di ujung Jakarta Timur, perbatasan Jakarta Timur dan Jawa Barat. Jawa Barat. Dan Jawa Barat. Haji Arsad ini lumayan cukup terkenal, dia sebagai pengurus juga dan dia yang dituakan juga karena emang udah tua juga ya. Dan sebagai pengurus. Sebagai pengurus juga dan paguyuban apa namanya? apa tuh? Ridho. Oh, Ridho. Iya. Oh, berarti Ridho terus namanya Pak Haji Ridho lah. Ya, Harus Ridho. Ikhlas nggak ikhlas Ridho. Ikhlas nggak ikhlas Ridho. Oke, nggak lama-lama kita ngobrol, langsung aja kita panggil Pak Haji Arsad. Selamat datang Pak Haji Arsad. Masuk ke frame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di ngobrol santai Bara Cafe. Selamat datang. Oke, ini adalah Pak Haji Arsad. Pak Haji Arsad yang saya ceritakan tadi bahwasanya Pak Haji Arsad ada di perbatasan Jakarta Timur dan Jawa Barat, tepatnya di daerah Cibubur. Silakan Pak Haji, perkenalkan diri Pak Haji. Selamat siang rekan-rekan SRC Jakarta Timur. Perkenalkan, nama saya Arsad Sari dari SRC yang sama namanya dengan nama saya. Saya berlokasi sekitar Galeri Cibubur, perbatasan Jakarta dengan Jawa Barat. Oke, pada ujung ya. Perjalanan ke sini pun sering keder. Ya, tapi masih berusaha ke sini, masih bisa datang ya, alhamdulillah ya. Masih dikasih sehat, walaupun puasa, dan ada undangan dari Bara Cafe untuk ngobrol bareng, Ngobrol santai. Barangkali ada manfaat yang bisa Ya, diambil kita berbagi lah yang jelas ya. dari hasil obrolan kita pada siang hari itu ya. Amin, amin. Oke, jadi Pak Haji, kenapa Pak Haji saya undang ke sini buat ngobrol, buat bercerita? Karena di usia Pak Haji yang udah nggak muda ini, kita jadi pengen banyak tahu pengalaman Pak Haji lah. Karena yang saya tahu Pak Haji itu basicnya sebenarnya awalnya bukan di toko. Bukan Pak Haji itu yang saya tahu adalah karyawan perusahaan elektronik terbesar ya. di Indonesia. Nah, itu dia. Tolong diceritakan awal mula karir Pak Haji dan ada kata-kata pensiun dini di umur 36 tahun. Gimana itu awal ceritanya Pak Haji? Jadi ceritanya waktu Indonesia satu terjadi peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke Tapi zaman Pak Harto ya? Iya, Pak Harto. Iya. Saat itu Pak Harto lengser digantikan dengan Habibie. Banyak perusahaan-perusahaan besar maupun kecil itu yang sedikit kolab dan gelisah lah istilahnya. Mereka menawarkan perusahaannya dengan cara menawarkan karyawannya yang kira-kira yang mau pensiun dini, tapi tidak dikurangi hak dan kewajibannya sama seperti pensiun yang sebenarnya. Saat itu saya berpikir, oh iya ya, saya sudah 13 tahun bekerja di perusahaan elektronik terbesar di Indonesia. Dari dulu kok gini-gini terus, Ya. jadi karyawan terus, istilah kalau tentara itu prajurit terus ya. Prajurit terus Ya, prajurit terus tidak bisa jadi jenderal nih. Kalau saya pensiun dini, kebetulan di depan mertua saya ini ada orang kecil nyetor pas ronda, Iya, ukuran 3 kali 3 meter lah, nganggur. Bagaimana kalau saya haluan ada Iya. dari seorang karyawan menjadi seorang bisnismen walaupun kecil-kecilan. Iya. Oh, iya. Karena di situ saya akan jadi jenderal juga
jadi owners juga, yang karyawan juga, ada 3 item yang saya dapati kan. Alhamdulillah saya putuskan, oke, saya pensiun waktu itu usia saya baru 36 tahun. Dalam usia 3 bulan itu sebetulnya masih sangat produktif ya. Tapi betul. saya dengan niat nawa itu barangkali kalau rezeki saya lebih baik, insya Allah Allah tidak akan sia-siakan. Tidak tidur ya. Tidak tidur. Saya putuskan saya dapat pensiun kalau saya cuma 10 juta. Tapi pada zaman itu 10 juta besar. Udah besar. Ya, Udah besar 10 juta. sedikit Pak, tetap enggak. Iya, benar. Karena kan harus Nilai ekonomi itu masih. bikin rolling door lagi kan, rolling door, harus coba. Ya, zaman itu paling ke 3 juta maksimal. Iya. Memang waktu itu di Samsung pun masih 5.300 pertama saya jual. Oh itu di tahun berapa itu? Tahun 99 akhir. 98 lengser. Tapi 99. 99 ada pergantian presiden. 9899 punya duit 10 juta ya gede lah. Kecil Pak. Gede. Karena saya ngalamin di waktu itu saya ngalamin. Umur 6 tahun, 7 tahun. Saya ngalamin itu. Bapak saya jual motor tahu saya gara-gara itu. Motor merah kecil. Iya. Yang kalau di kampung di Bogor namanya motor cagak bandring. Ngejual itu gara-gara krisis moneter gitu. Nah, dari situ sebetulnya basic saya bukan seorang pebisnis, saya itu seorang pekerja. Tapi dengan melihat-lihat dan mempelajari dari orang-orang, masa sih orang yang bisa, saya tidak. Itulah yang motivasi saya naik, insya Allah. Alhamdulillah mulailah saya rapat tuh. Suka 3 bungkus, Samsung 3 bungkus, lalu super 3 bungkus, gudang garam 3. Pokoknya saya itu belanja tuh 3, nanti akan terlihat berapa yang laku ini. Ini, nah akhirnya menambah ke shop. Dan situ akan kita terus berkembang. Alhamdulillah dari mulai bubuk sekarang sudah menjadi ruko yang barangkali mau mungkin pernah main ke rumah ya setidaknya pada saat itu. Dan alhamdulillah dari hasil perjuangan saya selama berbisnis dan kota Sembako itu, alhamdulillah anak saya 2 orang sudah jadi sarjana. Kemudian saya juga alhamdulillah sudah bisa memenuhi kewajiban dan menjalankan kewajiban sebagai muslim untuk menunaikan ibadah haji dan keluarga sampai saya alhamdulillah saya sertakan, dan saya pun bisa ngantar istri lagi, artinya sudah sampai 2 kali ke tanah suci dengan hasil kerja dan usaha saya sebagai penjual kelangsungan. Nah itu berarti di yang kedua kali di tahun berapa itu? Setelah 98. Pertama saya waktu itu masih bekerja, pernah berangkat haji, orang tua sebagian dari orang tua, tahun 93. 93. Oh masih jauh, berarti itu masih belum punya toko. Nah setelah punya toko Itu kan tahun 99 tuh. 99. Nah, tahun 2004 alhamdulillah sudah bisa mendapatkan saya, istri sama mertua. Bertiga, berempat. Ganti supaya ganti. terjadi yang tetap kosongan di rumah kan. Kalau mertua berangkat juga. Berarti sekitar 99, 2004, 5 tahun ya. 5 tahun. Itu dari toko ya? Alhamdulillah itu dari toko murni. Dari toko murni, mantap. Karena saat itu anak masih kecil-kecil. Bisa Begitu nabung ya? Masih bisa nabung. Iya. Kalau udah kuliah tuh sendiri sekarang, kuliah di swasta UHAMKA, pendidikan bahasa Inggris, bos kan. Berarti saya bisa ambil kesimpulan di sini bahwasanya toko kelontong masa kini maupun di era dulu maupun di era sekarang itu sangat menjanjikan. Income-nya sangat lumayan. Iya. 4 tahun, 5 tahun bisa berangkat haji. Kan gitu. Bahkan kemarin pun saya sempat syuting bareng sama SRC Arif. 4 tahun dia masuk SRC, punya 2 toko. Itu juga lumayan sangat mengisi inspirasi gitu, dan mungkin nanti sore tayang. Ya itu dia. Makanya di sini pun kenapa Pak Haji sampai di sini, ya itu dia. Karena banyak cerita-cerita yang memang itu ya menurut saya wajib teman-teman tahu bahwasanya ini perjuangan di SRC, tapi memang hasilnya baik. Iya. Hasilnya baik, hasilnya menjanjikan. Apalagi di era digital saat ini, SRC pun nggak ketinggalan gitu kan. Kenapa nggak ketinggalannya? Ya semua era digitalnya ngikut. Mulai dari misalnya pojok bayar masuk, dana masuk, edisi masuk, ini itu semuanya masuk. Dan Pak Haji di toko sekarang berapa sih, ada karyawan atau enggak, atau gimana tuh di toko?
Di toko ada karyawan, tapi intern, artinya saya dibantu istri sama anak saya. Sambil saya yang belum nggak normal 100%, jadi fokus itu saya sama istri aja, anak dan ibu. Oh, jadi fokusnya tetap Pak Haji ya? Fokus sentral saya tetap. Tetap Pak Haji. Maksudnya kepala tokonya Pak Haji ya? Big Boss. Big Boss tetap Pak Haji. Itu berangkat haji itu sampai 2 kali itu setelah masuk SRC atau sebelum? Belum Ya? belum masuk SRC. Karena apa? Dulu penjualan kita, pesaing kita kan masih sedikit. Penjualannya juga ekonomi dulu stabil kan, jadi penjualannya juga lebih enak. Modern mungkin belum banyak kali ya zaman Pak Haji ya? Sebelum SRC Belum. banyak, waktu itu. cuman saya juga warung saya itu kan kumuh tuh, banyak belantungan, penataan nggak jelas, terus jadi sarang tikus, karena ya nggak benar kan. Iya. Tapi penjualannya bagus. Setelah saya bergabung jadi SRC, waktu itu ada berapa toko, berapa yang perusahaan menawarkan, saya tidak pernah mau. Pas Pak Prima nawarkan, bagaimana kalau jadi SRC aja, terus bagaimana nanti akan dikata orang dari sampulnya, terus dicet, dirapihin dengan habis. Jadi orang pagi nanti dibikin seperti ala-ala di Demak atau Alfamart gitu. Ala-ala retail masa Terus kini. orang-orang akan masuk mengambil pelayanan sendiri, tinggal taruh di kasir. Saya berpikir tuh, merenung, kalau itu apa nggak pada hilang, barang-barang pada ini, sementara saya sendiri aja yang diambilin repot, ya. Dengan Bismillah nama itu, adalah saya putuskan. Alhamdulillah setelah itu saya putuskan, oke, Pak Prima, langsung dibedah oleh tim Mamba gitu. Saya ada tim Mamba, ada Pak Solehan, ada cewek yang sahabat tuh yang bahasa Inggris tuh. Dia yang membantu, termasuk waktu itu supervisornya masih lupa saya udah. Intinya berarti Sampurna terlibat untuk membedah itu ya? Iya, memang dia yang meminta warung saya dibedah, yang tadi gantungan banyak, kumuh, pendataan gak bagus, surat-surat yang kurang perlu, singkirkan dibuang. Jadi saya pakai mesin kira-kira yang perlu aja saja, belum diganti dengan rak yang sekarang ini saya beli modern, bahkan dari Sampurna juga dapat dasar 3 piece, dan saya beli itu sampai berapa puluh meter itu, sampai habis enggak di atas meter itu rak saya. Itu ditata oleh orang Sampurna, dia yang menata semua sampai bagus dan bersih dan enak. Dan alhamdulillah tuh ternyata begitu ditata warung saya kosong. Ya. Tadinya itu ramai, tentu kayaknya banyak gantungan dan penataannya. Akhirnya saya nambah biaya lagi untuk mengisi warung ini sampai 50% saat itu, supaya kelihatan menjadi rapi dan enak dilihat. Dan alhamdulillah memang setelah beralih menjadi mitra Sampurna, otomatis omsetnya naik. Walaupun saat itu penjualan sudah mulai susah karena banyak pesaing ya. Banyak pesaing juga, istilahnya. Karena ekonomi juga sudah mulai ya saat itu kan. Emang di tahun berapa itu Pak Haji masuk gabung dengan SRC? Saya gabung dengan SRC tahun 2016 2017 2016-17 ya. Begitu lama. Bareng berarti ya waktu itu. Saya pun ya di 2017 sih jadi vendor. Iya. Benar. Sampai saat ini Pak Haji masih eksis walaupun udah umur. Ya, itu di situ. Habis ngapain lagi mau mengenalkan kerjaannya? Ya biasanya kan Pak Haji kalau udah umur kan orang udah males ya, sampai capek, panjangan semuanya istirahat. Tapi Pak Haji ini kan salah satu contoh juga buat teman-teman kita, ternyata umur itu tidak menjadi batasan untuk maju gitu, untuk usaha gitu. Tapi memang yang saya tahu dari riset teman-teman bahwasanya memang toko kelontong ataupun warung kecil, toko kelontong itu memang jadi incaran para teman-teman yang usia lanjut. Dalam kata arti mereka pensiun, terus kan karena orang-orang pensiun itu harus cari kesibukan ya. Iya. Itu memang jadi tujuan mereka, bukan karena uangnya, ya uangnya juga memang ada gitu, tapi memang karena kesibukannya gitu. Karena kebanyakan ada teman-teman bapak saya itu di saat mereka pensiun, mereka tiba-tiba selesai pensiun sakit karena nggak ada kesibukan. Ya, Stres. Iya. Stres kayaknya.
kayak yang teman-teman saya di perusahaan yang tempat saya kerja dulu, mereka kayaknya iri ke saya karena apa, enak loh di Aksat katanya. Begitu ngurus kita 55, kita produksi, kita bingung, pegang uang banyak, mau usaha apa, kesini nggak bisa, ini nggak bisa, karena nggak ada ilmu. Kalau saya kan emang dari usia 36 udah sudah terjun. Saat waktu usia saya udah 56, 55 sudah harus pensiun, saya tetap eksis karena emang udah terbiasa dengan pekerjaan saya yang dari usia 36 itu. Ya istilahnya yang pensiun itu cari usaha kan cari kesibukan gitu, Kesibukan. supaya ada yang punya aktivitas tuh nggak benar-benar mati gitu. Jadi sebagai olahraga juga gitu, karena ada kesibukan buka usaha kayak toko. Tapi kalau dia ilmunya nggak ada, ternyata susah juga Pak. Ya kembali lagi memang kita perlu kesabaran, terus menguasai di bidang usaha juga. Karena memang perlu modal juga. Karena kita dalam berbisnis bapak itu ya, atau pelan-pelan itu, pertama kita harus supel dengan pelanggan, murah senyum. Apa yang dicari oleh pelanggan kita, insya Allah kita siapin. Stok jangan sampai kosong, terutama kembalian. Iya. Jangan sampai orang belanja 3.000, uang 50, kok nggak ada kembaliannya. Nah, itu mereka akan kecewa, sakit hati. Berapapun uang kembalian yang akan dia minta, insya Allah kita harus siap. Itu adalah salah satu kiat bagaimana usaha kelontong kita ini tetap stabil dan insya Allah akan naik. Iya. Karena pelanggan pertama itu ya senang kalau punya toko Manyul, Cembetut, atau yang lain dia. Kalau kita ada senyum, bahkan kalau saya suka bercanda sama pelanggan saya, Pak Haji, di batu es kok nggak ada? Kok nggak ada? Adanya es batu. Mereka kan, ada rasa bercandanya. Jadi mereka itu kan udah paham kalau saya bilang nggak ada, batu es dah katanya, kalau es batu nggak ada. Artinya kita ada sedikit emang antara kita kan artinya sama customer itu kita jangan terlalu kaku, jangan terlalu ini juga, artinya ada batasan bercanda. Saya pun gitu orang-orang. Itu salah satu trik bagaimana cara kita meraup istilahnya merangkul para customer kita supaya senang dan bisa kembali lagi. Kalau masalah harga kadang-kadang mereka beda, sana berapa 25.000 sini 24 udah kali pikir. Yang penting gue senang dengan Pak Jiarsa atau Pak Omo atau Pak Bara ini. Kalau saya belanja murah senyum. Pelayanannya enak. Jadi terlalu agak cekatan sedikit lah, jangan bertele-tele. Itu salah satu kiat bagaimana supaya ini SRC pemula nih yang baru mulai bergabung nih, barangkali harus sering-sering belajar sama senior-seniornya, terutama Pak Omo yang sudah pakarnya. Ini anak muda yang energik. Intinya maksudnya berarti bagus, saya buat contoh dan panutan. Intinya berarti silaturahmi itu penting. Penting silaturahmi. Penting. Jadi di saat kita, walaupun modal kita banyak, toko kita bagus, tapi kita salah menjalankannya tetap salah. Tapi bisa aja dari yang kecil, contoh kayak SRC Umi kemarin, tokonya hanya 2x3, ya itu karena dia juga sering melihat di teman-teman yang lain yang udah maju, yang cara pelayanannya, yang seperti Pak Haji bilang tadi, dengan ramah ini itu dan lain sebagainya. Karena ya SRC memang adanya di sekitar pribumi, di tetangga-tetangga kita sendiri, makanya ya itu. Jadi yang belanja nggak orang-orang jauh, yang dekat-dekat yang di situ aja kan gitu. Makanya yang namanya silaturahmi sama tetangga pun berarti kan harus dijaga. Sama tetangga, sama masyarakat, terutama sama pelanggan kan gitu. Dan pelayanan pun bisa dijadikan nomor 1. Harus ramah, harus senyum, seperti yang Pak Haji bilang tadi kan gitu. Itu salah satu kunci memang untuk mengunci si pelanggan tersebut. Kalau itu sudah terjadi, yaitu masalah harga yang bedanya 500 atau 1.000 perak itu nggak jadi jaminan buat mereka. Karena yang mereka cari berarti kenyamanan kan gitu. Ya tempat bersih, nyaman, supaya enak Pak. Pelayanan juga enak. Iya, pelayanan enak. Memang kembali lagi tergantung kita ya, cara menghadapi konsumen. Karena konsumen kan macam-macam. Ada yang juga dia juga sendiri nggak ramah. Kita udah berbuat ramah, dia nggak nanggapinnya nggak serius gitu. Itu memang tantangan buat kita. Sabar. Kita sabar nggak dengan pendapat konsumen yang masuk kayak gitu. Kalau kita nggak sabar ya otomatis pelanggan nanti akan lari. Ya namanya di toko memang macam-macam. Jujur macam-macam banget manusianya itu yang belanja. Itu kan akan lari kita. Jadi kita menghadapi berbagai karakter manusia.
dengan tipe yang santun, kasar, ya. Gimana macam-macam lah kita hadapi. Memang kita mau bangun usaha dagang itu bukan hanya sekedar punya modal, punya tempat, tapi harus ada kemauan yang benar-benar kita siap menghadapi tantangan, ya tantangan di modal, tantangan persaingan, tantangan konsumen, itu pun udah faktor yang membuat kita sanggup nggak menghadapi tantangan itu semua. Kalau nggak sanggup, ya insya Allah kita ke depan bisa maju. Banyak orang punya modal, punya tempat, tapi yang usahanya bangkrut banyak. Bukan faktor karena dari manajemen juga nomor satu ya. Tapi ya itulah, kita sekarang kalau namanya kita usaha dagang, kalau nggak jiwa dagang nih, 1 jam aja misalnya nggak ada konsumen masuk, pasti bosan. Bete. 1 hari tuh, kalau setiap hari kayak gitu, lama-lama Jenuh. pasti itu. Nah itu kembali lagi kita sabaran. Berarti kalau saya rangkum bahwasannya 2016-17 Pak Haji baru masuk. Cuman dengan kostum yang berbeda. Beda. Kostum yang berbeda, tadinya tokonya maaf banyak rencengan atau kumuh dan lain sebagainya. Di saat udah gabung sama SRC berarti tokonya rapi, bersih, terang. Bahkan tidak ada rencengan. Bahkan udah seperti kayak minimarket kan gitu ya. Ala-ala minimarket. Ala-ala minimarket. Yang tadinya Pak Haji harus sibuk ngasih orang belanja, ada 2 orang 3 orang ngantri, yang satu minta kopi, satu minta rokok dan lain sebagainya. Sekarang Pak Haji hanya standby di kasir, duduk menunggu pundi-pundi amal kan gitu. Pundi-pundi dolar. Pundi-pundi dolar gitu ya. Intinya SRC memberikan kemudahan dalam mulai pelayanan ataupun kitanya lebih santai di kasir. Berarti di sini intinya meja kasir pun penting. Karena banyak toko-toko kelontong yang kalau belanja itu ada orang belanja dia ngasirnya di mana aja sih? Sembarangan dia. Ada yang ada di kantong uangnya. Ada di buat taplak meja. Iya. Cuman kasirnya itu kan ada yang belum jalan lengkap dengan komputer, ada yang misalnya kasirnya sekitar asal untuk menaruh sesuatu. Yang penting ada lah sementara. Ada yang penting harus disiapkan. Ya. Bahkan memang sebenarnya banyak fungsinya, yaitu meja kasir bisa ditaruh buat barang-barang promo, barang-barang murah apapun itu gitu. Karena ya dikhususkan teman-teman yang datang itu setelah nyari barang, setelah mereka belanja ya bayarnya di kasir. Iya. Jadi kasir tempat tujuan terakhir setelah mereka berbelanja, dan untuk itu pulang, habis itu pulang kan gitu. Nah, kalau ngebahas toko mulu, ya saya rasa sih maksudnya dari kemarin kita toko dan toko Pak ya. Perbincangannya gitu. SRC nggak jauh dari toko gitu Ya kan. sebenarnya memang tugas kita memang selalu mengingatkan sih, kita Yeah. nggak bosan ya, tinggal tergantung teman-teman menyikapi apa yang kita sampaikan, bosan atau tidak kan gitu. Yeah. Yang jelas kita selalu mengingatkan, yang tadi mungkin lupa jadi ingat lagi. Tujuan kita itu sih. Betul, ya itu toko lagi dan toko lagi. Saya rasa hari ini saya mau ngebahas yang lain nih Pak. Apa tuh kira-kira? Ini Apa? kan saya Tentang bicara apa dengan maksudnya senior, sepuh yang usianya udah 50 ke atas ya. Kamu berapa usia? Saya udah 55 Pak. 55. Iya. Saya 57. 57 ya. Lebih 10 ya. Berarti beda 2 tahun ya. Beda 2 tahun. Nah. Beda tipis lah. Yang saya mau tanyakan, beberapa hari lalu, semalam atau 2 hari lalu, itu saya ngelihat di berita bahwasannya sekarang COVID-19 itu udah mulai dilonggarkan. PSBB sudah mulai dilonggarkan dengan catatan 45 tahun ke atas tidak boleh keluar, tidak boleh beraktivitas. Repot nih. Nah, Pak Haji kita keluar nih gimana nih? Ntar ada razia nggak nih? makanya saya ingin tanya, orang-orang SRC ini yang bergerak di bidang Sampralita Komite SRC atau kelontong masak ini, ada rasa ketakutan nggak sih di atas 45 tahun kayak kalian ini? Takut nggak menghadapi COVID-19 corona ini? Ya sebetulnya kita tergantung kita menyikapinya kayak gimana ya. Takutnya itu mungkin kita takut tertular aja. Yeah. Karena biasanya yang tertular itu kalau umur-umur 40 tahun ke atas ya lebih riskan. Kembali lagi kita punya riwayat Sakit? penyakit nggak? Penyakit apa namanya itu? Ya intinya penyakit berat-berat lah. Ya penyakit berat-berat itu kembali ke situ. Kalau kita Paru dan memang lain sebagainya. kondisi kita normal ya kita nggak usah khawatir. Cuma yang menjadi ketakutan kita, karena kita kan pedagang,
Ya sekarang pasti kita keluar ya entah secara Belanja. teman atau belanja. Cuma itu aja sih mungkin merasa kita khawatirnya. Tapi selebihnya ya kembali lagi tergantung kita menyikapi tadi. Ya kita membatasi aja untuk berkumpul dengan orang banyak. Mungkin cara menyikapi itu kayak gitu sih kalau saya. Justru itu kenapa saya tanyakan ada rasa ketakutan atau tidak sama bapak-bapak ini, karena kita itu di toko kan paling banyak ketemu sama orang. Betul. Minimal di atas 50 kali transaksi per hari. Ya nggak Pak Haji? Betul. 50 orang entah yang sama ataupun yang berbeda. Kan gitu. Tapi kan dengan adanya penerapan peraturan umur, tapi dari pihak Sampurna sudah lebih dahulu menerapkan tabir. Tabir ya. Itu kan juga mengurangi kan? Betul. Berarti selangkah lebih maju Sampurna. Iya. Tabir dan jaga jarak. Nah, Ya. itu. Dengan Jadi ada tabir itu. hand sanitizer, ada masker, ada tabir. Nah, seperti ini kan masker nih. Ya. Alhamdulillah, ini keren nih Sampurna. Bahkan ini dapat gratis ya kemarin ya. Alhamdulillah, terima kasih Sampurna. Asik. Pak Surya, mantap. Benar. Karena memang sampai saat ini belum ada kabar ya. Kita kan hampir semuanya itu luas dalam Sampurna ini, maksudnya dalam paguyuban, dalam IEBKS, ada grupnya masing-masing. Tapi sampai saat ini kita masih belum dengar, jangan sampai dengar juga sih ada salah satu toko SRC yang kena COVID ya. Insya Allah jangan sampai ada. Sampai saat ini kita sudah berusaha melakukan yang terbaik dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker gitu ya. Makanya dari pihak Sampurna selalu menghimbau kepada toko SRC gunakan masker, cuci tangan setiap saat untuk menghindari penularan dari corona itu. Ya alhamdulillah semua SRC ternyata menerapkan itu semua. Yang di tokonya itu ada tempat cuci tangan. Nah sebelum peraturan ini keluar dari pihak Sampurna juga udah pasang ada program misi tabir. Iya. Berarti kan itu lebih awal dari Sampurna udah menerapkan kan. Ternyata penerapan itu benar-benar berfungsi dengan adanya penerapan pembatasan umur tidak boleh keluar. Nah, itu udah diantisipasi duluan kan. Itu sangat membantu banget itu begitu. Terima kasih buat Sampurna. Yes. Masalah usia itu sebenarnya dalam bisnis itu nggak ada istilah usia atau dibatasi tua atau muda. Yang ini pertama semangat. Tapi kalau kita ada aturan dari pemerintah mengenai masalah usia 40 atau ke atas tidak boleh keluar, seperti sekarang ini kita dari rumah ke Barat Cafe, itu sebenarnya cukup terganggu juga ya kita. Bagaimana nanti kalau benar-benar itu diterapkan secara penuh? Barangkali ini baru sosialisasi, barangkali seperti itu belum bisa dikatakan ini. Karena saya aman-aman dari Cibubur ke sini perjalanan hampir 34 jam itu nggak ada dia. Masih belum ada raja ya? Belum ada, normal saja. Masih normal saja ya. Masih belum ada pemeriksaan ya. Jadi dari saya melihat pandangnya jadi agak sedikit terganggu juga karena aktivitas kita. Saya kalau belanja ini dulu sih diantar sama agen karena dengan adanya virus corona agen sudah nggak perlu mengantar. Oh udah nggak mau ngantar ya? Banyak kan saya yang ngambil. WS 3 siap mantap aja. Perjalanannya 45 menit Pak ke sini. Nah saya menyikapinya ya Bismillah ya, bagaimana nanti ada urusannya. Yang penting kita berusaha dulu ya kan. Kalau memang itu nanti ada aturan kita tidak boleh keluar rumah, saya akan nego kepada agen supaya orderan saya itu diantar. Iya. Yes. Pak Haji emang nggak pakai ini aplikasi Online ada. online? Iya pakai online tapi tetap diambil kan nanti dalam aplikasi online itu barang diambil sendiri atau diantar ya. Saya itu dipilih saya ambil sendiri karena belanja saya untuk klasifikasi jenis rokok saya itu tidak mau stok barang sampai di atas 1 minggu karena pelanggan saya itu ibarat kata orang itu ada dalit lah kalau orang bilang dalit, mereka itu mau stok rokoknya baru Beretan. jadi mau stok rokok, jadi kalau saya stok rokok untuk ukuran seminggu selesai Iya. kalau seminggu rokok sampai ngambil 2 slot 3 slot saya hanya beli segitu. Sesuai Nggak dengan mau beli balance, saya bisa iya. beli 10 botol sekuat sebelumnya cuma nanti kan bau tengik atau rokoknya lama dia Iya. punya warna itu ada kayak kuning-kuningan. Iya. Tapi mau rokok lama, ini bulan 2 nih sekarang udah bulan berapa? Bulan 5. Nah, kalau dengan saya beli rokok untuk ukuran 1 minggu, otomatis mereka senang beli Pak Jasa rokoknya baru terus. Iya, Ini terus, ya. bulan Mei tanggal
berapa sekarang 13. Ini tanggal 29 April masih ada rokok yang saya keluarkan. Nah, ini belum berapa baru nih. Nah, itu kita menjaga bagaimana konsumen kita itu khususnya untuk rokok mereka senang. Karena mereka itu bisa merokok tidak hanya masalah dia beli dengan harga sekian, tapi dia nikmati rokoknya buat tengi, itu enggak rokok lama atau tidak Rasa ya. Nah, itu salah satu kiat bagaimana cara kita menarik konsumen supaya tidak lari keluar dari toko. Nah, itu dari segi usia. Nah, kemudian kembali lagi kita yang tua ini, ya, kalau memang udah aturan pemerintah katanya yang tua rentan yang penyakit, makanya kita harus pertama sering cuci tangan dengan sabun, pakai pembersih tangan yang hand sanitizer Ya, hand sanitizer. masker jangan lupa dan jaga jarak dengan pembeli. Sampai itu pola makan kita juga harus kita jaga, sama tidur di istirahat kita. Kalau kita jorok makan sembarangan, tidurnya tidak beraturan, jangankan usia 40 ke atas, 25 atau 30 tahun sih barang api kalau dia amburadul nggak tidak ikutin aturan pola kesehatan yang benar, otomatis akan terkena. Rusak juga. Makanya sekarang tinggal kembali ke diri kita, bagaimana kita ini istilahnya, pertama kita menjaga diri kita jangan sampai kita sakit. Ya, betul. Orang yang kena sakit itu pertama bukan hanya di pola makan, jadi pola pikiran. Ya. Nah, pola pikiran kita harus tenang dan jernih dan kita bersyukur kita masih bisa berdagang, bisa mendapatkan uang. Kita duduk aja nonton TV aja orang pada ngatain duit. Coba lihat tetangga kita udah terjadi PHK, dapat dana harian, tidak ada pemasukan. Kalau kita lihat itu kita bersyukur, alhamdulillah kita masih sehat. Hati kita tenang dan ceria. Insya Allah imun kita akan kebal, penyakit berbenih insya Allah tidak akan datang. Jadi kita jangan tidak hanya dari segi konsumsi makanan kita harus makan yang enak-enak, jaga ini. Tidak, jadi diri kita sendiri kita harus kita bersihkan, jangan sampai kita ini stres dan banyak pengenan yang enggak di luar nalar kita, otomatis kan body kita jadinya imunnya kurang dan mudah penyakit. Jadi kesimpulannya jadi tergantung pada diri kita ya. Ya intinya banyak-banyak bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur dan apa yang Allah berikan, baik itu rezeki sedikit atau besar, kita syukuri, insya Allah jiwa kita tenang, imun tubuh kita akan kuat, insya Allah penyakit yang namanya apapun insya Allah akan jauh dari kita. Ya, mengenai pemerintah menerapkan peraturan juga memang yang jelas dia baik, sayang sama warganya. Betul. Tinggal tergantung kitanya. Berarti intinya jaga kondisi tubuh itu penting. Penting sekali. Minum vitamin penting. Makan makanan yang bergizi penting. Ya penting. Hidup teratur lah. Hidup teratur, hidup sehat, cuci tangan, dan semuanya. Bersyukur, itu yang penting. Benar Pak Haji, bersyukur. Saya juga bersyukur ini. Kenapa hari ini bersyukur? Karena masih ketemu Pak Haji. Pak Haji dan Pak Haji. Pak Haji. Masih diberi sehat ya. Alhamdulillah masih juga sehat dan bisa datang di sini. Tapi sanitizer kemarin udah pada nyampe ya? Alhamdulillah sudah diambil 10 orang aja punya penguyuban, ada 14 orang. Pak Guyban Pak Haji apa namanya? Dulu Rido. Wah, Rido waktu itu terbentuk jadi lintas wilayah. Ada yang dari Pasar Induk, ada di Kampung Rambutan, Ciracas, Pekayon, Kalisari. Setelah sekian kemudian ada perubahan seiring perubahan zaman dan waktu. Ada lagi sekarang istilah paguyuban Senin 2. Ganti karena untuk anggota-anggotanya sekitaran wilayah yang terdekat dari Kampung Haji ya. Dan dari Pekayon ada 14 SRT yang tergabung di paguyuban dan 10 orang sudah mengambil haknya, yaitu 5 piece masker dan hand care sudah diambil. Dan kebetulan saya yang pada datang itu kemarin saya juga kunjungi lagi tadi, dia datang ke tempat saya kunjungi karena kata dia punya usaha ngontrak setahun sampai 4 juta. Saya bisa ngebayangin kalau setahun 4 juta omset dia berapa per hari, berapa dia harus punya keuntungan. Itu yang saya mempelajari, ternyata alhamdulillah benar. Oh mereka ternyata semi agen. Jadi semi agen, jadi tokonya lebih besar dari toko saya, lebih luas. Dan saya jadi
silaturahim itu saya akan ambil dari apa yang bagus di dia itu insya Allah akan saya terapkan ke tempat saya, akan saya coba. Itu jadi makanya kita sesama RC itu jangan kaku, harus saling mengunjungi, karena dari hasil kunjungan itu akan terjadi silaturahim, silaturahim antara sesama anggota RC. Kalau kita sering nyambung silaturahim, rezeki akan nambah. Amin. Contohnya saya dulu tidak punya mesin edisi briling. Karena saya kenal dengan Ibu Toko Adelia, Ibu Wijayanti, ditawarkan dia mau briling. Oke, ternyata alhamdulillah dapat briling. Transaksinya lumayan. Tambah lagi, datang lagi ada BCA, ada Mandiri, itu setelah ada briling. Itu berkat apa? Karena ada silaturahim waktu saya untuk dia. Boleh nih. Kalau di Palmo ada True Money ya. Kalau di dia ada, dan sekarang sih di toko saya ada tiga agen, istilahnya di Briling, Mandiri, sama bisa. Tambah lagi boneka. Gara-gara saya main ke toko Arif boneka gimana? Ini udah sepi Pak Haji mau. Karena kita silaturahim, boleh Pak kirim ke alamat dikasih nomor, datang ke toko saya. Itu berapa juta kita dapat dalam sekian bulan itu keuntungannya. Mungkin saya kalau saya hitung, saya dari hasil dari boneka itu hampir 10 juta dapat keuntungan. Gara-gara apa? Silaturahim. Makanya menyambung silaturahim itu banyak manfaatnya. Kan sebaik-baik manusia adalah manfaat buat orang lain. Dari saya dapat boneka, saya sebar pada lari ke saya, Pak Haji saya minta boneka. Karena saya kerjasama dengan yang punya boneka, saya kasih link. Tolong di toko ini minta didatangi. Saya datangi, disurvei, oke. Sekarang tuh masih banyak kayak yang namanya toko Alfat itu, dia sebulan itu keuntungannya sampai 5 juta bisa dari keuntungan boneka saja. Sampai saat ini mereka masih jalan. Saya udah menurun, karena apa? Ada batasan bosennya orang. Kalau udah bosen orang kan itu angkat 4, listrik kepake, tidak lagi sesuai antara yang kita harapkan. Kan dia juga nyewa bagi kita. Kalau nyewa terus omsetnya nggak ada, yang punya boneka kan rugi. Terjadi pemutusan, silakan Pak ditarik. Kompak ke tempat lain yang masih baru, di bulan yang ada dipindahin. Jadi istilahnya banyak hubungan silaturahim dengan sesama RC. Sesuatu yang kita gali, kita dapati, jangan cuma datang silaturahim main aja. Kalau kita main ke toko Rahel, sedul belajar toko Rahel, setiap tokonya kecil mungil, nggak kecil sih, sedang tapi rapi. Itu saya tata setelah itu toko saya. Lihat toko lain lagi FOMO, berubah lagi. Oh, begini dari yang berubah. Jadi kita apa yang kita ambil dari kunjungan kita ke teman atau sesama RC, kita gali dan kita terapkan ke toko kita. Yang baik, yang jelek kita buang. Begitu. Jadi intinya silaturahmi membawa dampak yang baik. Selain nambah umur, nambah usia gitu, banyak rezeki, pengalaman juga. Ternyata silaturahmi memang benar-benar membawa banyak manfaat. Jadi buat teman-teman jangan di rumah aja, nanti kalau udah PSBB udah selesai ya, sering-sering main ke promo atau ke kafe, cakep, terang. Intinya itu. Tapi sekarang berhubung PSBB, saya pun sekarang udah nggak ada anak buah. Jadi di SSC Barang Cafe ya dikerjain sendiri sama adek. Bahan pembantu aja pulang karena takut nggak bisa balik lagi ke Jakarta. Dan di Pomo pun nggak ada ya sekarang, nggak ada. Ada Bang Muklis. Ada Bang Muklis dari Pak Jasa, berarti nggak ada, hanya Pak Jasa sama keluarga ya. Dan cukup. Terima kasih banyak Pak Haji, waktunya udah sampai di sini, sudah silaturahmi, sudah membagi pengalamannya buat teman-teman SRC. Ya, semoga ada manfaat yang bisa diambil ya dari obrolan kita ini. Terima kasih banyak, ngobrol santai Barang Cafe pamit. Semangatlah untuk maju dan jadilah pribadi yang optimis. SRC berhak maju, SRC wajib maju, bahkan SRC harus jadi nomor 1. Karena SRC dekat, hemat, bersahabat.